Kenalin, nama aku Siti Amalia Putri Aprilawati, mahasiswa semester 5, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Wonogiri, Bojonegoro. Nah, video ini spesial banget karena ini adalah tugas UAS mata kuliah Aswaja 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Sofa Robani, LCMA. Nah, di sini aku nggak cuma mau sekedar baca materi, tapi aku juga mau ajak kalian bedah bareng-bareng pertanyaan latihan soal di buku Aswaja kita. Kita bakal bahas satu persatu biar kita paham, bener gak sih kalau Nabi Muhammad SAW gak ngelakuin sesuatu hal berarti hal itu haram. Yuk kita bahas. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan kaidah al-tarku la yuntijuhu hukuman? Pertama, mari kita bedah secara mendalam kaidah fundamental dalam studi aswaja dan usul fikih ini. Kaidah tersebut berbunyi at-tarku la yuntiju hukuman. Mari kita artikan satu per satu. At-tarku artinya adalah meninggalkan atau tidak melakukan. La yuntiju artinya tidak membuahkan atau tidak menghasilkan. Dan hukman artinya adalah suatu hukum syara'. Secara utuh, kaidah ini mengajarkan kita bahwa semata-mata diamnya Nabi atau tidak dilakukannya sesuatu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah cukup untuk dijadikan dalil bahwa sesuatu itu haram atau dilarang. Nah, para ulama kita, khususnya di lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sangat berhati-hati dalam hal ini. Sebab Nabi tidak melakukan sesuatu itu kemungkinannya banyak. Bisa karena beliau lupa, karena masalah selera, atau karena memang belum saatnya disyariatkan. Jadi, jika ada orang yang berkata, ini bid'ah, karena Nabi tidak melakukannya, maka orang tersebut kemungkinan belum memahami kaidah usuliyah ini dengan benar. Jadi, gampangnya gini teman-teman, kaidah ini itu artinya tidak dilakukannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap suatu perkara sama sekali tidak membuahkan atau menunjukkan hukum tertentu secara pasti. Nah, jadi kalau Nabi nggak ngelakuin A, jangan langsung dibilang A itu haram, karena tidak melakukannya itu bukan dalil hukum yang pasti. Lanjut ke pertanyaan nomor 2 dan 4 yang soalnya sama nih. Kenapa Nabi nggak melakukan sesuatu karena faktor selera? Sebutkan dalilnya. Mari kita masuk ke contoh yang sangat populer, yaitu kisah hidangan daging dab atau kadal gurun. Dalam sebuah hadis sahih dikisahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuguhi daging dab yang telah dipanggang. Namun beliau menahan tangannya dan tidak memakannya. Hal ini membuat Khalid bin Walid bertanya dengan penuh kehati-hatian. Mari kita perhatikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, la walakinnahu la yakunu bi ardi qaumi fa'ajiduni a'afuhu. Artinya, tidak, daging ini tidak haram. Akan tetapi hewan ini tidak ada di tanah kaumku Mekah, sehingga aku merasa tidak berselera memakannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, penjelasan ini sangat menarik. Nabi secara eksplisit menyebutkan alasan beliau meninggalkan perbuatan makan daging tersebut adalah faktor geografis dan selera pribadi. Beliau tumbuh di Mekah yang tidak ada hewan dab, sehingga lidah beliau tidak terbiasa. Ini membuktikan bahwa tidak semua yang ditinggalkan Nabi itu berstatus hukum haram. Kita bisa membedakan mana yang merupakan tindakan syariat dan mana yang merupakan pilihan manusiawi seorang Nabi. Nah, ternyata Nabi itu manusia banget ya teman-teman. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi pernah disuguhi daging hewan dab atau kadal padang pasir. Nah, beliau ini nggak memakannya, tetapi pas ditanya apakah itu haram, Nabi jawab, tidak, tapi hewan ini nggak ada di daerah kaumku, jadi aku nggak berselera. Nah,
sekarang terbuktikan Nabi makan bukan karena haram, tapi cuma karena nggak doyan aja. Pertanyaan nomor 3, Nabi pernah ninggalin ibadah karena khawatir dianggap wajib. Apa contohnya? Selanjutnya, mari kita bahas fenomena sholat tarawih. Pada awalnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat ini secara berjamaah. Namun, pada malam keempat, Nabi tidak keluar masjid meskipun jamaah beliau sudah penuh menunggu. Apa alasan dibaliknya? Nah, dalam hadis sahih, beliau bersabda, "Walakinni khasyitu an tuftarada alaikum fata'jizu anha." Yang artinya, sesungguhnya aku khawatir sholat ini akan diwajibkan atas kalian, lalu kalian tidak akan mampu melaksanakannya. Hadis riwayat Bukhari. Ini adalah alasan yang sangat menyentuh hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja meninggalkan sebuah amalan utama justru karena rasa kasih sayang beliau kepada umatnya. Beliau tidak ingin amalan sunnah ini nantinya dianggap wajib oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dilakukan terus-menerus secara berjamaah oleh Nabi. Yang mana jika menjadi wajib, mungkin banyak dari kita yang akan merasa keberatan. Jadi, tarku atau ditinggalkannya suatu amal oleh Nabi di sini tujuannya adalah taisir atau memberikan kemudahan bagi umatnya. Jadi Nabi sengaja nggak ngelakuin itu justru buat ngeringanin beban kita sebagai umatnya. Insya Allah. Masuk ke pertanyaan nomor 5. Bagaimana kalau Nabi nggak melakukan sesuatu karena lupa? Nah, poin kelima adalah soal sifat kemanusiaan Nabi, yaitu lupa. Mungkin kalian bertanya, apakah Nabi bisa lupa? Jawabannya, secara manusiawi tentu bisa, dan itu adalah kehendak Allah sebagai bentuk syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama ana basyaru ansa kama tansawna fa'idha nasitu fadzakiruni." Artinya, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Aku bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Maka jika aku lupa, ingatkanlah aku. Hadis riwayat Abu Dawud. Peristiwa saat Nabi lupa rakaat sholat dan tidak melakukan gerakan yang seharusnya, lalu beliau melakukan sujud sahwi, adalah pelajaran bagi kita. Allah membiarkan Nabi lupa agar ada aturan hukum jelas bagi umatnya jika mengalami hal serupa. Jadi ditinggalkannya suatu gerakan karena lupa bukan tanda gerakan itu tidak penting, melainkan sarana edukasi tentang cara memperbaiki kesalahan dalam ibadah. Ini juga ada hikmahnya. Kadang Allah bikin kita lupa biar jadi syariat buat kita. Contohnya pas Nabi lupa rakaat sholat. Jadi lewat lupanya Nabi, kita jadi tahu cara benerin rakaat sholat yang kurang. Terus pertanyaan nomor 6. Nabi nggak melakukan sesuatu demi mencegah kerusakan yang besar. Apa dalilnya? Contoh ke-6 berkaitan dengan kebijakan publik dan stabilitas umat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya ingin merenovasi Ka'bah dan mengembalikannya ke bentuk semula sebagaimana pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun beliau mengurungkan niat tersebut. Beliau bersabda kepada Sayyidah Aisyah, "Walaula hadasatu ahdi qaumiki bil kufri la naqadtul ka'bata wala ja'altuha ala asasi Ibrahim." Artinya, seandainya bukan karena kaummu baru saja meninggalkan kekafiran, niscaya aku akan meruntuhkan Ka'bah dan membangunnya kembali sesuai pondasi Ibrahim. Hadis riwayat Bukhari. Nah, Nabi sengaja tidak melakukan renovasi ini demi mencegah kerusakan yang lebih besar, yaitu mudaratnya orang-orang yang baru masuk Islam
karena kaget melihat Ka'bah dibongkar. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita tentang skala prioritas, mencegah kerusakan atau keretakan umat harus lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan atau renovasi fisik. Nabi ini sebenarnya pengen banget ngerombak Ka'bah supaya balik lagi ke pondasi asli dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi beliau milih nggak ngelakukan itu karena orang-orang Mekah waktu itu baru aja masuk Islam. Nah, Nabi ini khawatir teman-teman kalau Ka'bah dibongkar mereka bakal kaget dan iman mereka jadi goyah. Nabi ini justru lebih mentingin keharmonisan umat daripada renovasi bangunan itu sendiri. Oke, sekarang ke pertanyaan nomor 7. Pertanyaan terakhir. Gimana pandangan Imam Al-Ghazali terkait pertanyaan yang sebelumnya? Terakhir, mari kita telusuri pemikiran mendalam dari Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Beliau dalam kitabnya menjelaskan bahwa tindakan Nabi yang tidak melakukan sesuatu itu tidak bisa langsung ditarik kesimpulan hukumnya. Mengapa? Karena diam atau tidak berbuat itu tidak memiliki sigot atau rumusan kata-kata perintah maupun larangan. Menurut Imam Al-Ghazali, perbuatan yang ditinggalkan Nabi bisa bermakna banyak hal. Bisa jadi perbuatan itu mubah atau mungkin sunnah, tapi Nabi sedang ingin meringankan umat. Atau bahkan mungkin wajib, tapi Nabi sedang sibuk dengan hal lain. Oleh karena itu, beliau menegaskan bahwa kita tidak boleh mengunggulkan salah satu hukum tanpa adanya dalil eksternal lainnya. Pandangan Imam Al-Ghazali ini sangat moderat dan menjadi benteng bagi kita agar tidak mudah mengharamkan tradisi-tradisi baik di masyarakat yang secara substansi tidak melanggar syariat meskipun tidak ada teks detail tentang pelaksanaannya oleh Nabi. Nah, dari semua jawaban tadi kita belajar kalau Islam itu luas banget. Di dunia hukum ekonomi syariah pun kita belajar kalau nggak semua hal yang baru itu dilarang selama nggak bertentangan sama prinsip agama. Nah, pemahaman ini penting banget supaya kita nggak jadi orang yang ekstrem atau gampang nyalahin tradisi baik di sekitar kita. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan dari video ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.